Bayangin dua negara tetangga di Asia Tenggara yang biasanya ngirim turis dan mangga. Tiba-tiba saling kirim rudal. Kedengarannya nggak masuk akal, tapi di dunia geopolitik, yang nggak masuk akal itu cuma soal waktu dan kepentingan. Gimana bisa Filipina dan Thailand tiba-tiba ribut? Ya bisa aja. 3 hal yang paling mungkin jadi penyulutnya. Pertama, sengketa wilayah maritim. Filipina lagi panas-panasnya di Laut Cina Selatan. Thailand memang nggak punya klaim langsung, tapi kalau sampai dukung Cina secara terbuka, bisa bikin Filipina kepanasan. Kedua, perebutan pengaruh. Filipina udah deket banget sama Amerika. Thailand, walau dulunya sekutu ASEAN, sekarang banyak mesra-mesraan sama Cina. Dan biasanya, kalau dua negara bersahabat sama dua kekuatan dunia yang lagi tensi, ya tinggal tunggu waktu bentroknya. Ketiga, provokasi kecil tapi dibesar-besarin. Misal kapal patroli salah lewat, tentara salah tembak atau drone nyasar, media bakal goreng itu kayak pisang tanduk di minyak panas. Opini publik ikut panas, pemerintah ditekan buat tunjukin taring. Boom. Konflik. Kalau sampai kejadian beneran, Asia Tenggara bisa remuk dari dalam. ASEAN yang katanya solid bisa bubar jalan. Negara-negara mulai pilih kubu, bahkan mungkin saling curiga. Ekspor elektronik, makanan olahan, dan bahan baku dari dua negara itu terganggu. Investor langsung cabut. Duit panas lari ke tempat lebih stabil, kayak Jepang, Singapura, atau malah ke dolar AMIAS dan emas. Indonesia gak ikutan perang tapi tetap kena getah. Harga minyak dan pangan bisa naik. Logistik kacau. Rupiah bisa jeblok, bikin barang impor makin mahal. Investor malas masuk. Ekonomi domestik ikut megap-megap. Dan seperti biasa, netizen kita rame, bukan nyari solusi, tapi debat dukung siapa sambil nyeruput kopi sachet. Dunia juga nggak tinggal diam. Amerika jelas akan backup Filipina. Mereka punya perjanjian militer. China gak akan tinggal diam juga. Kalau Thailand condong ke mereka, bisa jadi saluran logistik baru di kawasan. Perang kecil bisa bikin dampak global. Pasar saham drop, harga emas naik, rantai pasok terganggu. Barang-barang yang selama ini kita anggap biasa, kayak smartphone, makanan instan, atau barang elektronik, bisa jadi langka atau lebih mahal. Yang untung, industri senjata, karena permintaan meledak. Negara-negara netral yang bisa gantikan posisi Thailand atau Filipina juga bisa cuan. Safe haven kayak dolar dan emas pasti naik daun. Yang buntung, rakyat kecil, UMKM, ekonomi lokal, dan tentu aja, stabilitas kawasan yang selama ini relatif aman. Kesimpulannya, geopolitik itu bukan soal siapa kuat siapa kalah, tapi soal siapa ngerti permainan, siapa cuma jadi pion. Filipina dan Thailand bisa aja nggak perang hari ini. Tapi kalau kita cuek soal tensi geopolitik dan makroekonomi, kita bisa tiba-tiba jadi korban efek domino. Makanya channel ini hadir Piras, biar kita nggak jadi penonton yang dibego-begoin headline. Dunia makin ribet tapi kita nggak harus ikut bingung. Klik subscribe, nyalain lonceng, dan share ke tongkrongan. Karena info yang serius nggak harus ngebosenin.